Selamat datang di Kreator Cerita Film. Di video kali ini kita akan membahas film yang sudah lama dinanti-nanti oleh para penggemar sains fiksi dan horor, Alien Romulus. Sebagai bagian terbaru dari franchise Alien, film ini kembali membawa kita ke dunia menegangkan penuh misteri dan teror di luar angkasa. Alien Romulus menjanjikan petualangan yang mendebarkan dengan kisah yang lebih mencekam, karakter-karakter baru yang berani, dan tentu saja ancaman ikonik dari spesies xenomorph yang menakutkan. Tapi seperti apa sih sebenarnya alur cerita film ini? Apa yang membuat Alien Romulus berbeda dari film-film Alien sebelumnya? Dan bagaimana nasib para karakter di film ini dalam menghadapi teror dari makhluk-makhluk luar angkasa yang mematikan? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari konten menarik kami. Dan sebelum kita membahas alur ceritanya, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu atau menjadikan video ini sebagai referensi. Namun, jika kalian sudah menonton filmnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Whatever comes, we'll face it together. Let's go. Pada awal film yang berlatar tahun 2142, perusahaan luar angkasa bernama Weyland-Yutani mengirimkan pesawat ke reruntuhan kapal luar angkasa yang sudah hancur. Tujuan utama mereka adalah mengambil sebuah objek besar yang terapung di sana. Ketika para awak kapal membuka objek tersebut, mereka menemukan telur yang berisi monster alien yang dikenal sebagai xenomorph. Beberapa bulan kemudian di sebuah koloni milik Weyland-Yutani diperlihatkan seorang wanita yatim piatu bernama Rain. Ia ditemani oleh seorang android bernama Andy yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Rain berniat meninggalkan koloni tersebut karena merasa kontraknya sudah selesai. Ia berharap bisa diizinkan untuk pergi menuju planet Ivaga yang dikenal sebagai planet yang damai. Namun permintaannya ditolak dan kontraknya diperpanjang untuk bekerja di tambang lebih lama lagi, sehingga membuat Rain putus asa. Tak lama kemudian, mantan pacarnya, Tiller, menghubungi Rain dan memintanya untuk bertemu di tempat tinggalnya di area tambang. Singkat cerita, Rain akhirnya tiba dan bertemu kembali dengan teman-temannya setelah sekian lama. Mantan pacar Rain, Tiller, memintanya datang karena Tiller memiliki rencana agar mereka bisa pergi ke planet Ivaga. Rencana tersebut melibatkan pengambilan sebuah kapsul hibernasi yang berada di sebuah stasiun luar angkasa yang terbengkalai tepat di atas koloni mereka. Namun Rain merasa marah ketika salah satu teman Tiller, John, menyinggung soal Andy, android yang sudah Rain anggap sebagai saudara. Hal ini membuat Rain kesal dan memutuskan untuk pergi. Tiller mencoba membujuk Rain dengan mengatakan bahwa mereka hanya membutuhkan Andy, karena Andy sebagai android buatan Weyland-Yutani bisa mengakses stasiun luar angkasa tersebut. Selain itu, Rain tidak perlu ikut masuk ke dalam stasiun. Akhirnya Rain setuju dan mereka semua segera berangkat. Namun mereka harus berhati-hati karena jika tertangkap, mereka tidak akan pernah bisa pergi ke Ivaga. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di luar angkasa dan bisa melihat matahari lagi. Koloni mereka saat itu berada di dekat planet Saturnus dan stasiun luar angkasa yang mereka tuju sudah terlihat. Ketika mendekat, mereka menyadari bahwa stasiun tersebut adalah pos penelitian milik Weyland-Yutani. Sebelum menjalankan misi, Rain bertanya kepada Andy apakah dia yakin ingin ikut serta. Andy pun yakin karena ia diberi perintah oleh ayah Rain untuk selalu melakukan yang terbaik demi Rain. Setelah berhasil tersambung dengan stasiun, Taylor, Jorn, dan Andy memasuki stasiun tersebut. Di dalam, mereka menemukan bahwa masih ada sistem otomatis yang menjaga stabilitas gravitasi stasiun dan mencegahnya meledak. Mereka berhasil masuk ke ruangan yang mereka tuju dan menyalakan generator di dalam stasiun. Mereka juga lega karena kapsul hibernasi yang mereka butuhkan masih dalam kondisi baik dan jumlahnya cukup untuk mereka semua pergi ke Ivaga. Namun masalah muncul ketika mereka menyadari bahwa bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk perjalanan selama 9 tahun. Bahan bakar yang ada hanya cukup untuk 4 tahun. Karena tidak ada pilihan lain, mereka bertiga terpaksa mencari bahan bakar tambahan di ruang penyimpanan.
Mereka harus segera melakukannya karena stasiun tersebut akan menabrak cincin Saturnus dalam waktu 36 jam. Sebelum pergi, mereka berhasil mengirim kapsul hibernasi ke dalam pesawat milik mereka. Pilot mereka, Navarro, berhasil memasukkan kapsul tersebut dengan selamat ke dalam pesawat. Akan tetapi tidak lama kemudian, teman Rain yang bernama Kai muntah dan ternyata Kai sedang hamil. Ia tidak ingin saudaranya, Tiller, mengetahui hal tersebut. Di tengah perjalanan, Jorn mengungkapkan fakta yang menyakitkan. Jika misi tersebut berhasil, Andy tidak akan ikut pergi ke Ivaga karena planet tersebut hanya bisa dihuni oleh manusia asli. Meskipun begitu, Andy tetap menerima keputusan tersebut karena ia merasa itu adalah pilihan terbaik untuk Rain. Setelah itu mereka memasuki sebuah ruangan dan menemukan android yang rusak parah. Namun mereka mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di ruangan yang mereka tuju. Jorn dan Tiller mencoba mengambil bahan bakar, tetapi tiba-tiba alarm bahaya berbunyi dan ruangan tersebut tertutup secara otomatis membuat mereka bertiga tidak bisa keluar. Kemampuan Andy pun tidak bisa digunakan karena aksesnya membutuhkan android dengan pangkat yang lebih tinggi untuk membuka pintu. Selain itu, suhu ruangan mulai memanas dan di dalamnya terdapat telur alien yang mulai bereaksi terhadap suhu tersebut. Rain dan Navarro berniat menyelamatkan mereka. Rain mendapatkan ide untuk mengambil memori android yang rusak tersebut dan memindahkannya ke Andy. Setelah memori dipindahkan, Tiller segera memasangnya ke kepala Andy. Andy memerlukan waktu beberapa menit untuk mereset ulang dan saat itulah teror dimulai. Facehugger mulai menetas membuat Tiller dan Jorn panik. Andy! Meskipun begitu, mereka berdua mencoba melawan hingga akhirnya Andy berhasil aktif kembali dan mereka bertiga berhasil kabur. Sayangnya, Navarro terkena facehugger yang menempel di kepalanya, menjadikannya inang. Jorn berusaha melepaskan facehugger secara paksa, tetapi Andy melarangnya karena hal tersebut bisa membunuh Navarro. Setelah Andy mendapatkan memori dari android lain, pikirannya berubah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang makhluk tersebut, mereka mencoba menghidupkan kembali android yang rusak tadi yang bernama Rook. Meskipun rusak parah, Rook masih bisa berfungsi dan menyarankan mereka segera pergi serta membunuh teman mereka yang telah terinfeksi facehugger. Rook menjelaskan bahwa siapapun yang sudah terinfeksi facehugger tidak akan bisa selamat, karena facehugger menanam benih parasit yang akan menetas menjadi xenomorph, makhluk yang telah menghabisi seluruh awak kapal sebelumnya. Namun Jorn masih berusaha untuk menyelamatkan Navarro dengan cara membekukan facehugger menggunakan bahan bakar kapsul hibernasi. Ternyata cara itu berhasil membuat Navarro sadar dan facehugger pun kabur. Sebelum pergi, Rook meminta Andy untuk menghentikan Navarro karena Navarro sudah terkontaminasi parasit yang bisa membahayakan mereka semua. Andy yang mendapatkan perintah baru akhirnya mencoba menahan Jorn dan Navarro. Namun, Jorn tidak terima dan menyetrum Andy. Andy kemudian mencoba mengejar mereka berdua, tetapi sayangnya mereka berhasil kabur menggunakan pesawat sebelum Andy bisa menangkap mereka. Baru saja pesawat lepas landas, Navarro merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, Navarro tewas karena dadanya terbelah oleh xenomorph yang menetas dengan cepat di dalam tubuhnya. Akibat kejadian tersebut, pesawat mengalami kecelakaan dan terdampar di sisi lain stasiun. Karena kecelakaan itu, waktu tersisa hingga tabrakan dengan cincin Saturnus hanya 45 menit. Karena menggunakan memori milik Rook, Andy mendapatkan perintah baru, yaitu melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Saat itu Andy diberi tugas untuk mengambil serum eksperimental dan mengirimkannya ke perusahaan untuk diteliti lebih lanjut. Setelah itu mereka berencana untuk menyelamatkan teman-temannya yang terdampar di sisi lain stasiun. Namun sayangnya ruangan yang harus mereka lewati dipenuhi oleh facehugger. Tidak ada pilihan lain, mereka harus menyamakan suhu tubuh mereka dengan suhu ruangan karena facehugger hanya bisa merasakan suhu panas dan mendengar suara. Mereka bertiga mulai bergerak perlahan dan sempat ketakutan ketika melihat banyak tubuh awak kapal yang tewas akibat parasit xenomorph. Di sisi lain, Kai dan Jorn berhasil selamat dan menemukan telur kepompong raksasa. Jorn tidak tinggal diam dan mencoba menyetrum kepompong tersebut, tetapi usahanya sia-sia. Jorn akhirnya tewas terkena darah xenomorph yang berupa asam. Kai yang ketakutan meminta bantuan Tiller.
Tiller mencoba menarik perhatian Facehugger dengan mengeluarkan suara, sehingga Kai berhasil keluar dari pesawat. Namun Tiller dan Rain harus segera kabur dari kejaran Facehugger. Sementara itu, Kai berusaha mencari jalan keluar dan harus diam karena Xenomorph mampu tumbuh dengan sangat cepat. Baru saja menetas, makhluk itu sudah besar dan sangat ganas. Setelah susah payah bersembunyi, Tiller datang untuk menyelamatkannya. Namun, Andy menolak membuka pintu. Saat itu, Xenomorph sudah berada di belakang Kai, dan jika pintu dibuka, makhluk itu akan masuk dan menghabisi mereka semua. Pada akhirnya, Kai tertusuk dan dibawa oleh Xenomorph. Rain dan Tiller sangat marah karena Andy tega membiarkan Kai tewas. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di laboratorium pesawat. Di sana, Rook menjelaskan bahwa mereka telah berhasil membuat serum yang dapat membantu umat manusia berevolusi menggunakan DNA dari Xenomorph. Dengan serum tersebut, manusia bisa menjadi makhluk yang lebih sempurna. Rain kemudian diberi senjata oleh Andy untuk membunuh Xenomorph. Namun, karena mereka berada di lantai dasar, jika darah Xenomorph jatuh, mereka bisa tersedot keluar angkasa. Setelah berhasil mendapatkan serumnya, mereka menemukan sebuah lorong di pesawat yang telah menjadi sarang Xenomorph. Mereka mendengar suara yang ternyata adalah suara Kai. Akhirnya, mereka menemukan Kai yang mulai kehabisan darah. Andy menyarankan untuk menyuntikkan serum, tetapi Rain tidak percaya dan lebih memilih segera kembali ke pesawat. Sayangnya, Tiller harus tewas setelah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Rain. Sementara itu, Andy mengalami kerusakan akibat serangan Xenomorph. Rain segera menyelamatkan Kai dan berhasil menuju pesawat menggunakan lift. Namun Rain merasa tidak tega meninggalkan Andy, sehingga ia meminta Kai untuk pergi ke pesawat terlebih dahulu, sementara ia turun kembali untuk menyelamatkan Andy. Singkat cerita, Kai tiba di pesawat dan, karena sudah kesakitan, ia nekat menyuntikkan serum. Sementara itu, Rain berhasil mencapai Andy dan segera mereset memori Andy dengan cara mengeluarkan memori Rook dari kepalanya. Namun, mereka terjebak oleh Xenomorph yang telah berkembang biak dengan cepat. Mereka berdua hanya bisa pasrah. Akan tetapi, Rain mendapatkan ide untuk mematikan gravitasi agar darah Xenomorph tidak menetes dan merusak pesawat. Begitu gravitasi hilang, Rain segera menghabisi semua Xenomorph yang mencoba menyerangnya. Akhirnya, Rain berhasil kabur dan menuju pesawat. Di tengah perjalanan, mereka kembali menghadapi masalah karena masih ada beberapa Xenomorph yang hidup. Rain dan Andy harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Singkat cerita, mereka berhasil sampai ke pesawat dan memilih untuk mengabaikan perkataan Rook yang meminta mereka mengirim serum ke perusahaan. Pada saat yang sama, stasiun luar angkasa tersebut akhirnya hancur dan menabrak cincin Saturnus. Kai, yang sudah tidur di dalam kapsul, tiba-tiba mengalami komplikasi dan harus segera melahirkan. Padahal usia kehamilannya belum mencapai 9 bulan. Kai terpaksa melahirkan, namun anehnya ia malah melahirkan sebuah telur alien. Rain yang berniat membuang anak alien tersebut terkejut ketika mengetahui bahwa isi telur itu bukan alien biasa, melainkan bayi yang menyerupai manusia. Telur tersebut jatuh karena dilapisi cairan asam. Rain kemudian masuk ke ruang kargo dan menemukan jejak kaki monster, sementara bayi tersebut telah hilang. Pada saat yang sama, Andy dan Kai dikejutkan oleh sesosok makhluk berbentuk Xenomorph yang ternyata adalah bayi dari Kai. Merasa ada yang tidak beres, Rain segera menghampiri teman-temannya. Namun sayangnya Kai sudah tewas setelah diserang oleh makhluk alien yang disebut Offspring. Selain itu, Andy juga terluka parah akibat serangan Offspring. Rain mencoba melawan menggunakan bahan bakar kapsul hibernasi untuk membekukan Offspring, tetapi usahanya sia-sia. Malah tindakan tersebut membuat Rain kedinginan sehingga ia bergegas mengenakan kostum luar angkasa untuk bertahan hidup. Tidak kehabisan akal, Rain berniat membuang ruang kargo pesawat untuk menyingkirkan Offspring. Namun hal itu tidak mudah karena alien tersebut sangat kuat dan berbeda dari Xenomorph sebelumnya. Ketika sudah terpojok, Rain memutuskan menggunakan darah Offspring untuk melubangi ruang kargo. Akibatnya seluruh isi ruangan tersedot keluar, termasuk mereka berdua. Meskipun sudah berada di luar pesawat, Offspring masih bisa bertahan hidup dan berusaha menyerang Rain. Namun Rain akhirnya berhasil menarik tuas, membuat ruang kargo terlepas dan Offspring terbawa keluar bersama ruang kargo tersebut. Setelah kejadian mengerikan itu, Rain akhirnya tertidur di dalam kapsul. Begitu juga dengan Andy, dengan tujuan menuju planet Tifaga, tanpa mengetahui apa yang akan mereka hadapi di sana. Film ini pun selesai.
Jadi, itulah alur cerita dari Alien, Romulus. Sebuah perjalanan menegangkan yang membawa kita ke dalam kegelapan luar angkasa penuh dengan misteri dan ancaman xenomorph yang tak pernah gagal membuat bulu kuduk merinding. Film ini jelas memberikan pengalaman yang berbeda dari film-film Alien sebelumnya dengan twist baru dan tensi yang dibangun begitu rapat. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah film ini berhasil memenuhi ekspektasi atau justru memberikan kejutan yang tak terduga? Share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, berikan like-nya, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.